Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari terkasih umat paroki Sidikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita pada Minggu Advent pertama ini, tanggal 28 November 2021, diambil dari Injil Suci Santo Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28 dan ayat 34 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia. Hari Minggu ini kita memasuki masa Advent dengan mengawali tahun baru dalam liturgi, yakni tahun C. Masa Advent merupakan masa mempersiapkan Natal bagi seluruh umat Kristiani. Advent berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Pada masa Minggu Advent pertama dan kedua, bacaan-bacaan akan lebih diarahkan pada penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu kedatangannya dalam kemuliaan secara paripurna, masuk dalam zaman keabadian. Pada minggu ini, nada dasar berita kedatangan Tuhan lebih menekankan sikap optimisme daripada rasa takut. Ketakutan tentang hari kiamat memang sangat beralasan, karena kehancuran langit dan bumi beserta isinya dilukiskan demikian dahsyat mengerikan. Injil berbicara akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Tetapi kemudian segera muncul tokoh yang kita imani, yang mengadili orang yang hidup dan mati, yang menjadi andalan hidup kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lanjutnya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu, tokoh andalanmu itu sudah dekat. Nah, agar kita luput dari tulah petaka atau kutukan, sebagaimana pada zaman Musa, Tuhan lewat dan melewati jenang pintu rumah yang ditandai dengan tanda silang darah anak domba, maka kita pun juga memiliki tanda salib anak domba Allah, maka kita pun luput. Tetapi jenang pintu yang tidak ada tanda, maka akan kena tulah itu, kena petaka itu, kena kiamat itu. Agar kita kuat mengangkat muka, tahan berdiri di hadapan Juru Selamat, kita diminta untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, disinilah pentingnya doa-doa yang menjadi kekuatan hidup iman kita, yang membangun relasi kita sejati dengan Allah. Berjaga-jaga juga dapat berarti sejak dini kita selalu perlu bertobat, berpuasa, dan mengumpulkan harta di surga dengan cara rela berbagi dengan sesama, peduli kepada orang sakit, menderita, serta kaum papa. Nah, berita kiamat dan kedatangan Tuhan itu jangan menjadikan asing bagi telinga dan mata hati kita. Tentang tatapan masa depan
dan janji surgawi dari Allah sendiri. Sebab sudah lama digaungkan dalam kehidupan rohani kita bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah persiaran. Apa yang nampak ini hanya sementara, tidak ada yang abadi. Tempat kediaman kita di dunia ini akan dibongkar dan diganti tempat abadi di akhirat nanti. Tuhan Yesus yang telah bersabda tentang itu, maka marilah kita sungguh berjaga-jaga dalam hidup nyata kita sehari-hari, sebab setiap ada kematian sesungguhnya adalah kiamat bagi pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan. Janji Tuhan akan selalu ditepati. Amin. Semoga renungan ini berguna untuk kesadaran dan bertumbuhnya iman kita.